Shalom adik-adik, kembali lagi bersama Kak Farel di IHMPA minggu ini. Bagi adik-adik yang belum sempat bersaat teduh, Kak Farel berikan kesempatan ya. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, adik-adik mari kita bangkit berdiri untuk menyanyikan Mars Pelkat PA. Pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentang ladang Tuhan, kami kuncup bertumbuh riang. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami, dengan semangat mengabdi. Kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Adik-adik tetap berdiri karena kita akan menyanyikan pujian yang kita pertama dari Terbit Matahari. Sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Baik adik-adik, tadi kita sudah menyanyikan lagu untuk memuji Tuhan. Sekarang saatnya kita untuk berdoa untuk membuka ibadah kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang di surga, kami anak-anak-Mu sekalian telah datang ke hadirat-Mu walau melalui rumah kami masing-masing ya Tuhan. Namun ya Tuhan, berkatilah ibadah ini ya Tuhan dari awal hingga akhir agar dapat berjalan dengan lancar. Bukalah hati dan pikiran kami agar dapat beribadah dan fokus hanya kepada nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, sekarang kita ambil Alkitabnya karena kita akan membacakan Mazmur pujian kita yang terdapat dari Mazmur 100 ayatnya yang ke-1 hingga ke-5. Kak Farah ulangi, Mazmur pasal 100 ayat yang pertama hingga yang ke-5. Sekali lagi Mazmur pasal 100 ayat 1 hingga yang ke-5. Pujilah Allah dalam bait-Nya. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah.
Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Demikian Mazmur pembacaan kita. Ya, adik-adik dipersilakan duduk. Namun sebelum kita masuk ke pemberitaan firman, mari kita angkat satu pujian lagi, yaitu mari kita bersukaria. Semangat ya adik-adik. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata, damainya diberikan kita. Mari kita bersukaria. Baik adik-adik, sebelum kita masuk ke pemberitaan firman, adik-adik siapkan Alkitabnya terlebih dahulu. Duduk yang manis agar adik-adik dapat mendengarkan firman Tuhan dengan fokus dan serius. Dan adik-adik, pemberitaan firman kita pada hari ini akan disampaikan oleh Bunda Dian. Untuk Bunda Dian dipersilahkan. Selamat pagi anak-anak, sekarang kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Anak-anak siapkan Alkitabnya. Bacaan kita hari ini terambil dari kitab Wahyu Pasal 2 ayat 1 sampai 7. Bunda ulangi lagi sekali ya. Kitab Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai 7. Kalau kalian sudah menemukan, biarkan Alkitabnya tetap terbuka. Kita minta pertolongan Tuhan untuk membimbing kita di dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari yang baru yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Tuhan, kami juga bersyukur kalau hari ini kami boleh dapat beribadah, terlebih di dalam membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami boleh mengerti setiap perkataan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, ampuni akan segala kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Ya anak-anak silakan berdiri, kita akan baca firman Tuhan. Bunda Dian akan membacakan, anak-anak juga tetap memperhatikan Alkitab kalian masing-masing ya. Kitab Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai 7. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu di tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Nah, sekarang silakan duduk. Nah, anak-anak, barusan kita sudah membaca firman Tuhan yang mana menceritakan kehidupan orang beriman yang berada di kota Efesus.
Dan dalam bacaan kita hari ini ada hal-hal yang perlu kita pelajari dan kita ingat, yaitu hal positif dan hal negatif cara hidup jemaat atau orang beriman di kota Efesus. Nah, anak-anak ada yang tahu enggak hal positif cara hidup jemaat di Efesus? Ada yang tahu? Ya. Hal positifnya ada di ayat 2 dan 3. Di ayat 2 dan 3, di mana jemaat atau orang beriman di Yesus ini orangnya tekun di dalam menjalani kehidupan kekristenan. Mereka sabar, mereka membenci yang jahat, mereka tidak suka yang dusta atau tidak suka orang berbohong. Mereka kuat dan sabar menanggung penderitaan. Itu hal positif yang boleh kita ambil. Tapi ada hal negatifnya. Hal negatifnya ada di ayat keempat. Di ayat keempat bahwa walaupun mereka hidup tekun, mereka sabar, mereka tidak suka dengan hal-hal yang jahat atau kuat menderita, tetapi mereka melupakan kasih Tuhan. Jadi di ayat keempat, hal negatifnya mereka tidak melakukan perintah Tuhan, yaitu mengasihi orang-orang yang ada di sekitar mereka. Oleh karena itu, jemaat di Efesus mendapat teguran keras. Mereka harus kembali di dalam kehidupan mereka yang dulu, yang mereka tekun di dalam menjalani kehidupan kekristenan, mereka sabar, mereka kuat, mereka tahan banting ketika ada orang-orang yang menekan mereka. Jadi mereka harus melengkapi semuanya itu dengan mengasihi orang-orang yang ada di sekitar mereka, sehingga pelayanan mereka atau ibadah mereka boleh berkenan di hadapan Tuhan. Jikalau mereka tidak melakukan kasih, maka ibadah mereka tidak berkenan di hadapan Tuhan, ya. Dan anak-anak, setiap orang, setiap manusia harus mempunyai perilaku yang disukai oleh Tuhan. Kira-kira anak-anak tahu enggak perilaku apa yang disukai oleh Tuhan? Ada yang tahu? Ya, sabar katanya. Ya benar, sabar. Ada lagi? Oh, tidak suka berbohong. Boleh. Apa lagi? Tidak suka berkelahi. Boleh. Apa lagi? Rajin beribadah, boleh. Apalagi tidak suka omong kotor, boleh. Semuanya benar. Ya, yang disebutkan tadi semuanya benar. Tetapi perintah Tuhan yang paling utama adalah mengasihi. Apa? Perintah Tuhan? Mengasihi. Mengapa harus mengasihi? Karena Tuhan Yesus lebih dulu mengasihi kita. Dia mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita. Oleh karena itu, sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, kita pun juga harus mengasihi orang-orang di sekitar kita. Nah, kalau mengasihi, siapa saja sih yang harus kita kasihi? Ada yang tahu siapa saja? Ya, orang tua, orang yang selalu ada di dekat kita. Siapa lagi? Saudara, ya saudara. Siapa lagi? Teman-teman, ya. Jadi orang tua, saudara, teman-teman yang ada di sekitar kita. Orang-orang di sekitar kita. Oh iya bunda, saya mengasihi mama, saya mengasihi papa, saya mengasihi kakak. Saya juga mengasihi adik, atau saya mengasihi teman-teman saya di sekolah, atau teman-teman saya di rumah. Boleh, tetapi harus ada buktinya. Praktiknya apa kalau kita mengasihi orang tua, mengasihi saudara, mengasihi
teman. Ada yang tahu kalau kita mengasihi orang tua bagaimana? Bukti kita mengasihi orang tua. Ya, untuk anak-anak bisa membantu pekerjaan rumah. Seperti apa? Mencuci piring boleh, bantu-bantu mama di dapur, membersih-bersihkan cuci piring. Apalagi menyapu boleh ya. Apalagi semua pekerjaan rumah boleh. Ada yang bisa menyuci atau setrika, yang sudah kelas tanggung, sudah bisa melakukan hal-hal itu ya. Ya, itu mengasihi orang tua tadi, membantu pekerjaan rumah. Apalagi nih kalau kita mengasihi orang tua selain membantu pekerjaan rumah. Belajar dengan sungguh-sungguh juga membantu atau mengasihi orang tua. Apalagi setelah belajar dengan sungguh-sungguh, itu bukti kita mengasihi orang tua. Tidak melawan orang tua, dengar-dengaran perkataan orang tua. Tidak suka berbohong juga mengasihi orang tua. Nah, kalau mengasihi saudara, bagaimana? Buktinya apa kalau kita mengasihi saudara? Oh ya, ada yang jawab tuh tidak berkelahi. Benar ya, kita tidak boleh berkelahi dengan saudara. Apalagi hidup rukun, ya tidak berkelahi pasti hidup rukun. Dan nih yang sering dilakukan adalah saling iri terhadap saudaranya. Ih mama, kakak selalu dikasih jajan yang lebih banyak. Ih mama, adik selalu diberi uang saku yang lebih banyak. Nah, selalu iri terhadap saudara, tidak boleh. Nih kalau kita mengasihi saudara juga tidak boleh ada rasa iri. Apa nih? Sebagai kakak boleh mengajari adik-adiknya. Sebagai kakak ataupun adik juga boleh bermain bersama-sama. Apalagi? Iya, tukar mainan boleh. Semuanya dilakukan bersama-sama saudara. Nah, kalau kita mengasihi teman, apa buktinya kalau kita mengasihi teman? Oh ya, main bersama-sama boleh. Benar, apalagi? Ya, saling menolong, serta berbagi dengan teman. Kalau punya jajan, boleh berbagi sama teman. Kalau di dalam kelas atau di sekolah, ketika ada teman-teman kita yang tidak membawa alat tulis, boleh dipinjamkan. Apalagi tidak berkelahi bunda, boleh. Apalagi tidak mengejek teman. Apalagi oh, kalau ada teman yang sakit, dikunjungi, didoakan. Iya, itu bukti bahwa kita mengasihi teman. Jadi kita harus mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita setiap saat, ya. Nah, itulah perintah Tuhan bahwa kita harus mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita tidak boleh pilih-pilih. Kalau teman, tidak boleh pilih-pilih. Oh teman yang kaya, oh teman yang pintar, oh teman yang kulitnya putih, atau yang rambutnya keriting. Tidak boleh pilih-pilih. Karena Tuhan mengasihi semua orang tanpa pilih-pilih. Nah, kita mulai hari ini, kita boleh belajar untuk mengasihi orang-orang di sekitar kita, setiap saat, di setiap waktu, tanpa melihat orang itu dari bentuk atau status mereka. Bunda Dian dan anak-anak boleh belajar untuk mengasihi sesama seperti Tuhan sudah mengasihi kita, kita pun juga harus mengasihi orang-orang di sekitar kita. Amin. Terima kasih Bunda Dian atas pemberitaan firman-Nya pada hari ini. Tuhan memberkati Bunda Dian dalam pelayanan yang selanjutnya. Baik adik-adik, untuk merespon pemberitaan firman yang telah disampaikan oleh Bunda Dian di minggu yang indah ini, mari kita angkat pujian dengan judul Adalah Sukacita di Hatiku. Adalah sukacita di hatiku
Di hatiku adalah sukacita, di hatiku diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Ya anak-anak, sekarang kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang boleh kami baca dan renungkan pada hari ini. Tuhan, Engkau berikan kami kemampuan untuk dapat melakukannya di dalam kehidupan kami setiap saat. Biarlah kami boleh mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kami, sehingga ibadah kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pada hari ini kami berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin dalam kelemahan tubuh. Tuhan boleh pulihkan keadaan mereka sehingga mereka boleh kembali sehat, mereka boleh kembali beraktivitas. Tuhan juga tambahkan sukacita untuk teman-teman kami yang bertambah usia. Tuhan berkati dalam kehidupan mereka. Tuhan boleh jadikan mereka menjadi berkat dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk orang tua kami. Tuhan kiranya berikan kesehatan selalu, umur panjang, kesabaran ketika boleh mendidik, membesarkan, mengasuh kami anak-anaknya ya Tuhan. Berikan hikmat kepada orang tua kami dan curahkan berkat-Mu bagi kehidupan mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk kakak-kakak layan maupun bunda-bunda layan. Tuhan juga memberikan mereka kesehatan selalu, ketekunan selalu Tuhan, dan biarlah mereka boleh senantiasa tetap melayani Engkau ya Bapa di dalam Pelkat PA. Tuhan Yesus berkati mereka di dalam setiap pergumulan mereka, entah itu dalam kehidupan rumah tangga, pekerjaan maupun sekolah mereka. Bahkan kami juga berdoa untuk teman-teman kami di sekolah, Tuhan, biarlah Tuhan juga berkati, bahkan untuk guru-guru kami, Tuhan juga berikan hikmat agar boleh senantiasa mendidik kami dengan baik. Biarlah corona ini Tuhan tidak menghalangi kami untuk terus belajar. Terima kasih ya Tuhan, Engkau berkati untuk bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan pulihkan keadaan bangsa kami terkhusus karena dampak virus corona ini Tuhan. Berikanlah hikmat kepada pemimpin bangsa kami Tuhan, agar mereka boleh mengatasi permasalahan ini. Berikan kebijakan-kebijakan yang baik, dan itu semuanya untuk kebaikan kami bangsa Indonesia Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami serahkan keberadaan kami Tuhan, segala aktivitas kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan berkati kami, biarlah kami boleh tetap sehat, boleh terhindar segala penyakit ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, ampunikan segala dosa dan pelanggaran kami, sucikan dan tahirkanlah kami ya Bapa. Dengarkanlah doa kami ini ya Bapa, yang kami alaskan hanya dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya.
Adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Adik-adik persiapkan persembahannya, lalu adik-adik dapat memberikannya secara tunai dengan cara dimasukkan ke dalam amplop, lalu dititip ke orang tua adik-adik untuk diserahkan ke gereja. Atau jika orang tua adik-adik memiliki m-banking atau dompet pulsa, adik-adik dapat men-scan kode barcode yang akan tertera pada layar saat ini. Ini adalah tutorial cara menggunakan kris di GPIB Jemaat Immanuel WR Supratman. Selamat menyaksikan. Selamat datang di Gereja GPIB Immanuel WR Supratman Mataram. Kini, Anda sudah bisa melakukan transaksi persembahan melalui Quick Response Indonesia Standar atau KRIS. Scan barcode pada banner atau warta jemaat. Masukkan jumlah nominal persembahan dengan menambahkan kode jenis persembahan. Lalu, lakukan pembayaran. Screenshot bukti pembayaran, lalu kirim kepada kasir atau bendahara jemaat. Terima kasih. Jika adik-adik sudah menyiapkan persembahan, mari kita menyanyikan pujian dari Bawa Persembahanmu sambil kita memberikan persembahan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Adik-adik, kita telah memberikan persembahan kita bagi Tuhan, dan sekarang saatnya mari kita membawakan persembahan kita dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami anak-anak-Mu berterima kasih atas berkat anugerah-Mu sepanjang kehidupan kami hingga saat ini ya Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, kami anak-anak-Mu ini telah mengumpulkan sebagian kecil dari persembahan ini bagi-Mu ya Tuhan. Kiranya persembahan ini dapat menjadi berkat kemuliaan bagi nama-Mu di muka bumi ini. Terima kasih ya Tuhan, terimalah persembahan kami dan kuduskanlah hanya dalam nama-Mu yang kudus. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Baik adik-adik, kita telah sampai di penghujung ibadah kita pada hari Minggu ini, dan sekarang Kak Farel undang adik-adik untuk bangkit berdiri karena kita akan menyanyikan satu pujian lagi, Yesus Pokok. Kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Adik-adik tetap berdiri karena kita akan menerima berkat sambil menyanyikan Sudah Waktunya. Sudah waktunya hendak kita pulang, kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anak-Nya
Baik adik-adik, sekarang kita jongkok bersama dan kita akan meneriakkan Immanuel. 1, 2, 3, Immanuel. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa di ibadah hari Minggu Pelkat Persekutuan Anak minggu depan. Sampai jumpa adik-adik.